Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Yuliana Ernawati dalam pembelajaran IPA kelas 8, yaitu mengenai sistem pernafasan manusia. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita lancar. Langsung saja masuk ke pembelajaran sistem pernafasan manusia. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan bernafas itu? Gitu. Jadi yang dimaksud dengan bernafas itu apa sih, Bu? Nah, bernafas atau sering kita sebut dengan respirasi adalah proses mengambil udara, ya, dalam hal ini adalah oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Nah, sistem pernafasan manusia itu sendiri itu terdiri dari hidung, faring, laring, kemudian trakea atau kita sering sebutnya tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai organ pernafasan manusia. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, gambarnya kurang lebih seperti ini anak-anak. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, dan paru-paru. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu dari organ pernafasan manusia. Yang pertama itu adalah hidung. Jadi hidung itu merupakan organ pernafasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Nah, hidung ini dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi tersendiri. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada selaput lendir, itu sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Kemudian ada yang namanya konka, itu mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Nah, itu kalian bisa perhatikan struktur organ pernafasan ya, dari hidung, faring, dan laringnya. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tentang hidung. Sekarang yang kedua adalah faring. Nah, faring ini merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Nah, fungsi dari faring itu sendiri yaitu sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, sekarang yang ketiga adalah laring. Nah, laring ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Nah, di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Itu gambarnya ya. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Nah, itu penampakan dari laring, kemudian epiglotis, dan letak dari pita suara itu. Sekarang yaitu masuk ke trakea atau tenggorokan ya, dimana trakea itu merupakan organ pernafasan yang menghubungkan laring dan bronkus. Nah, trakea memiliki panjang 10-12 cm dan lebar 2 cm. Dindingnya terdiri dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, fungsi dari silia pada dinding trakea itu adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kemudian ada bronkus. Nah,
Nah, pada bagian paling dasar dari trakea itu bercabang ya. Nah, percabangan trakea itu disebut bronkus. Nah, masing-masing bronkus ini memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Nah, kalian bisa perhatikan gambar bronkus itu ya, itu merupakan percabangan dari trakea. Sekarang masuk ke bronkiolus. Nah, bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus yang berperan dalam pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, yang terakhir itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura, di mana pleura ini merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nah, itu ada gambar paru-paru, itu ada gambar alveolusnya ya, gelembung-gelembungnya. Bisa kalian perhatikan di situ. Nah, sekarang masuk ke mekanisme pernafasan manusia. Nah, untuk mekanisme pernafasan manusia sendiri ya, itu terdapat dua jenis mekanisme, yaitu inhalasi atau inspirasi dan ekshalasi atau ekspirasi. Nah, pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Nah, pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada itu berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Tuh. Jadi satu kali bernafas itu terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi, gitu ya anak-anak. Pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan itu merupakan intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Nah, pada umumnya intensitas pernafasan pada manusia itu berkisar antara 16 sampai 18 kali. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Itu ada jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki ini lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Nah, kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian ada posisi tubuh, di mana posisi tubuh itu sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Kemudian ada kegiatan tubuh, di mana aktivitas tubuh itu sangat berpengaruh ya. Jadi ketika kita sedang tidur atau ketika kita sedang santai itu pasti frekuensi pernafasannya berbeda dengan ketika kita sedang olahraga misalnya. Kemudian ada umur, di mana semakin bertambah umur seseorang maka semakin rendah frekuensinya. Itu. Kemudian ada suhu tubuh. Nah, sekarang masuk ke volume pernafasan. Ada beberapa volume pernafasan. Yang pertama adalah volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Ada volume cadangan ekspirasi. Itu merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya yaitu sebesar 1.500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Itu merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volumenya sekitar 1.500 ml. Nah, ada yang namanya kapasitas vital paru-paru.
Itu merupakan total dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Jadi totalnya ada 3.500 ml. Nah, ada juga volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Kemudian ada kapasitas total paru-paru, ini merupakan total semuanya. Jadi total dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Jadi totalnya adalah 4.500 ml. Nah, ini saya buatkan rangkuman tentang volume udara pernafasan, di mana itu ada volume tidal 500 ml ditambah dengan volume kapasitas volume cadangan inspirasi tambah volume cadangan ekspirasi yang 1.500. Namanya totalnya semuanya adalah kapasitas vital paru-paru. Nah, ditambah dengan volume residu yang besarnya 1.000 ml, jadilah namanya kapasitas total paru-paru. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak. Nah, sekarang masuk ke gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ada beberapa gangguan. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh influenza virus. Nah, itu gambar virusnya ya, bisa kalian lihat. Gejalanya yaitu adalah suhu di atas 39 derajat Celcius, pilek, kemudian bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung gatal. Kemudian ada tonsilitis, itu biasa kita sebut dengan amandel ya, merupakan peradangan pada dua bantalan jaringan berbentuk oval di belakang tenggorokan. Kalian bisa lihat penampakannya itu ya, yang pernah sakit amandel. Gejalanya itu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada leher, dan demam. Nah, biasanya golongan bakteri yang menyebabkan tonsil itu bakteri Streptococcus anak-anak. Kemudian ada faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Nah, penanganan faringitis yaitu memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Nah, itu ada penampakan dari faringitis dan ada bakteri penyebabnya yaitu Streptococcus pyogenes. Nah, selanjutnya ada pneumonia. Itu merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur atau parasit lainnya. Biasanya disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Itu tadi ada paru-paru normal dan paru-paru yang penderita pneumonia ya. Itu juga alveolusnya juga beda antara yang normal dengan yang terkena pneumonia. Jadi ada penuh cairan yang alveolus yang terkena pneumonia gitu. Nah, selanjutnya ada TBC. Pasti kita sering mendengar ya, tuberkulosis atau TBC. Itu adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu adalah paru-paru penderita TBC ya. Dan ada bakteri yang penyebab dari TBC itu, bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Kemudian ada asma. Asma itu adalah salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Nah, asma ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu masuknya zat pemicu alergi, misalnya asap, rokok, debu, bulu hewan gitu. Nah, itu ya, penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan. Oke, anak-anak, cukup sekian materi sistem pernafasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.